Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Jadi kita ketemu lagi dalam video yang membahas tentang materi ya, atau teori tentang 10 kesalahan perdagangan yang harus dihindari dalam kita bertransaksi dalam trading forex ya. Tentu teman-teman tahu ya bahwa manusia itu merupakan tempatnya salah ya. Nah, kenapa Andrew buat materi seperti ini? Karena supaya teman-teman bisa mengantisipasi atau supaya teman-teman bisa menghindari kesalahan-kesalahan atau bisa meminimalkan ya human error dalam kita bertransaksi di bidang forex ya. Nah, bagaimana lengkapnya? Silakan teman-teman siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Yang selanjutnya juga ya, saksikan video ini di layar laptop atau PC supaya teksnya itu jelas ya. Dan tidak lupa juga Andrew ingatkan supaya teman-teman mendengarkan audio ini menggunakan headset ya, supaya kualitas audio Andrew lebih jelas lagi ya. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik, kita mulai ya. Jadi kesalahan manusia atau human error pada pasar forex adalah hal yang biasa dan sering menyebabkan kesalahan perdagangan yang cukup dikenal. Jadi buat teman-teman yang masih sering salah itu yang bersifatnya itu human error ya. Kita mau buy, pencetnya sell misalnya ya. Atau kita, itu kesalahan yang tidak disengaja lah ya. Atau kita mau masukin lot 1 lot, ternyata kliknya 10 lot ya kan. Nah, jadi kesalahan-kesalahan seperti ini kita harus hindari, kita harus meminimalkan sehingga trading kita lebih akurat ya. Nah, menyadari akan kesalahan tersebut justru membantu para trader menjadi lebih efisien dalam trading forex ya. Nah, meski demikian semua perdagangan pernah membuat kesalahan ya. Nah, sekalipun yang juga berpengalaman seperti Andrew ya, memahami logika di balik kesalahan ini dapat membatasi efek bola salju dari hambatan perdagangan. Nah, jadi tadi di awal Andrew bilang bahwa manusia itu tempatnya salah, teman-teman. Jadi tidak ada manusia yang selalu benar dan tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Nah, untuk itulah biasanya buat trader-trader yang sering salah, biasanya mereka sudah mulai beralih untuk menggunakan robot. Jadi dengan cara menggunakan robot, kesalahan-kesalahan manusia itu atau human error itu bisa dihilangkan atau diminimalkan. Analoginya begini teman-teman. Teman-teman pasti tahu ya, pilot ya. Nah, pilot itu ya dalam mengemudikan pesawat ada yang namanya adalah fitur autopilot. Nah, fitur autopilot dalam suatu pesawat bukan karena manusianya malas teman-teman. Tetapi lebih karena ya mereka ingin menciptakan satu sistem yang otomatis untuk meminimalkan sebuah resiko dari yang terjadi yang namanya human error ya teman-teman ya. Nah, bahkan sekarang pun di mobil pun sudah ada teknologi yang namanya autopilot ya. Teman-teman tahu kalau kita lihat mobil listrik yang lagi terkenal sekarang itu sudah ada fitur autopilot. Jadi kita nggak perlu mengemudi lagi, semuanya itu dikendalikan oleh robot. Nah, begitupun juga trading forex. Trading forex pun itu ada ya, sudah ada robotnya, sudah ada otomatis. Strateginya juga mau strategi seperti apa juga ada. Ya tinggal teman-teman cocokin aja dengan past performance
atau dengan strategi backtest yang teman-teman suka. Jadi trading forex pun kita bisa meminimalkan human error dengan cara menggunakan robot. Tapi Andrew nggak akan bahas mengenai robot di dalam video ini karena Andrew akan membahas dari sisi human error apa saja yang kita harus hindari. Jadi penting ya untuk teman-teman catat bahwa perdagangan selalu bersama dengan kerugian yang tidak dapat dihindari. Jadi kalau teman-teman nuntut trading itu maunya untung 100%, itu nggak ada teman-teman ya. Nah, tetapi ini dapat diminimalkan dengan mengesampingkan kesalahan atau kesalahan manusia atau human error tadi itu ya. Sebelum berkomitmen pada perdagangan, pertimbangkan 10 kesalahan perdagangan yang luas ini yang teman-teman harus hindari karena mereka berkontribusi pada sebagian besar pada ketidakberhasilan perdagangan atau trading kita ya. Nah, kesalahan nomor 1 ya. Tidak ada yang namanya trading plan. Nah, ini Andrew sudah sering singgung ya. Jadi dalam trading itu kita harus memiliki yang namanya trading plan ya. Atau bahasa Indonesia adalah rencana perdagangan. Nah, trading plan itu terdiri dari ya, pertama kita harus tentukan entry ya. Entry point-nya di mana? Nah, ya. Setelah kita menentukan entry point ya, kita baru tentukan stop loss. Ya, stop loss. Urutannya begini, ya. Kita tentukan entry point, tentukan stop loss, baru tentukan yang namanya take profit. Ya. Jadi ini 3 poin adalah hal yang paling penting apabila kita ingin trading. Teman-teman harus punya trading plan dulu. Saya mau buy di mana, saya mau stop loss di mana. Stop loss itu adalah toleransi resiko. Ya, lalu saya mau target profitnya di mana? Ya, target. Atau saya mau finish itu di mana? Ibarat kalau kita lomba lari, kita itu mau finishnya di mana gitu loh. Kita puas hitnya itu di profit berapa gitu loh. Nah, jadi trading plan ini penting teman-teman ya. Jadi trader tanpa rencana cenderung serampangan atau asal-asalan ya dalam pendekatannya karena tidak ada konsistensi dalam strategi. Nah, ini akhirnya menghasilkan kesalahan perdagangan karena tidak mengenali situasi atau keadaan. Strategi perdagangan harus diuji di akun demo. Nah, ya. Untuk itulah kenapa ada akun demo, supaya kita bisa menguji trading plan kita. Apabila kita sudah menguji trading plan, kita sudah coba berhasil, sudah bisa menghasilkan profit konsisten, barulah kita boleh mencoba untuk perdagangan yang real atau real account ya. Nah, setelah trader merasa nyaman dengan memahami strategi tersebut, baru diterapkan pada akun live atau akun real. Andrew juga udah sering ngajarin bahwa dalam hal memulai trading itu wajib belajar di demo account dulu ya. Jadi kalau demo account teman-teman sudah bisa menghasilkan profit, bukan hanya 1-2 kali baru bisa profit habis itu langsung buka account real, enggak ya. Teman-teman wajib profit konsisten selama seminggu minimal. Nah, baru teman-teman boleh buka account real, yaitu minimal. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu cara buka akun demo, Telegram Andrew aja ya di 0815 99 10 880. Nanti Andrew akan kasih tahu link untuk akun demo dan teman-teman bisa latihan di situ dan teman-teman bisa tambahin ya equity-nya. Kalau loss teman-teman tambahin. Nah, jadi silakan ya teman-teman belajar dari akun demo tersebut ya. Telegram Andrew aja nanti Andrew kasih tahu. Nah, kesalahan kedua adalah penggunaan leverage yang berlebihan ya. Margin atau leverage mengacu pada penggunaan uang pinjaman untuk membuka posisi. Meski fitur ini hanya membutuhkan modal pribadi yang lebih sedikit perdagangan, kemungkinan peningkatan kerugian juga nyata. Penggunaan leverage memperbesar keuntungan tetapi juga kerugian. Jadi mengelola jumlah leverage adalah kuncinya. Nah, untuk leverage, Andrew sarankan untuk pemula gunakan leverage yang paling besar ya, paling sebesar-besarnya. Nah, setahu Andrew ada leverage 1 ya, 1 banding 5.000. Ini udah paling besar sekali teman-teman.
ya. Nah, jadi ini adalah leverage untuk pemula nih, ya. Tapi ya kalau leverage-nya besar, tentu profitnya makin kecil, ya. Nah, idealnya memang pemula itu menggunakan leverage yang besar. Tetapi untuk broker-broker lokal, kebanyakan dia leverage-nya 1:100, ya. Ini yang umum, teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman mau ekstrim, ya, itu daya ungkitnya atau leverage itu 1:1 juga boleh kalau teman-teman sudah yakin. Artinya teman-teman tidak membutuhkan pinjaman lagi dari broker. Tapi sekali lagi yang disarankan untuk pemula pakai aja 1:5.000, ya, itu udah sangat-sangat aman sekali, ya. Tapi kalau teman-teman pakai broker lokal, ya, biasanya itu 1:100, ya. Kalau untuk broker-broker internasional biasanya itu 1:500 biasanya, ya. Jadi sekali lagi sesuaikan aja, karena makin besar leverage-nya, ya profit dan loss-nya itu makin enteng. Ibaratnya giginya sangat-sangat enteng gitu loh. Nah, jadi silakan teman-teman tentukan aja teman-teman nyamannya pakai leverage berapa. Ya kalau yang disarankan sih ya tergantung modal, ya. Tapi kalau modal teman-teman itu 1.000 pun sebenarnya udah boleh pakai leverage 1:100, ya. Tapi kalau teman-teman di bawah 1.000 misalnya pakai $100, ya teman-teman pakai aja leverage 1:5.000 aja, ya. Nah, kesalahan yang 3 adalah tidak memiliki waktu yang cukup, ya. Jadi investasi waktu bekerja seiring dengan strategi perdagangan yang diterapkan. Setiap pendekatan perdagangan menyesuaikan diri dengan berbagai cakrawala waktu. Oleh karena itu, memahami strategi akan mengarahkan pada pengukuran perkiraan kerangka waktu yang digunakan per transaksi. Jadi gini, maksudnya gini ya. Dalam satu hari kita memiliki 24 jam. Ya, biasanya ini 8 jam untuk tidur. Ya. Lalu ada lagi biasanya 8 jam lagi untuk kerja, ya, kerja utama nih. Jadi buat teman-teman yang masih kerja, belum jadi lifetime trader, ya udah pakai 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja. Nah, ada sisa 8 jam lagi kan? Nah, baru udah dipakai sebagian mungkin untuk trading. Ya. Mungkin teman-teman bagi dari 8 jam ini baru dibagi. Misalnya 2 jam untuk trading atau 4 jam untuk trading atau 6 jam untuk trading, boleh-boleh aja. Tapi buat seperti Andrew, ya, kalau Andrew ini 8 jam untuk tidur sudah pasti, ya. Nah, karena Andrew memang nggak ada kerjaan lain, berarti Andrew punya 16 jam, ya, untuk benar-benar Andrew bagi untuk trading nih. Ya, biasanya Andrew pakai itu 8 jam malah untuk trading, ya, trading gitu ya. Nah, baru 8 jam lagi untuk santai, bisa aja. Semua kan tergantung, ya, tergantung dari waktu teman-teman itu punyanya berapa porsinya. Nah, ada yang teman-teman mungkin masih menjadi karyawan, belum menjadi full time trader, ya udah, berarti konsepnya yang ini, ya. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja. Nah, baru sisanya 8 jam ini teman-teman bagi untuk trading gitu loh. Ya, trading 2 jam aja cukup kok. 4 jam juga boleh, ya. Silakan. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah full time trader, ya udah, dari 24 jam, ya, ada 8 jam untuk tidur, sisanya adalah 16 jam teman-teman bisa pakai untuk trading. Silakan teman-teman bagi sendiri waktunya. Nah, kesalahan nomor 4 adalah riset yang kurang atau risetnya minimal, ya. Nah, sebagai trader forex diharuskan berinvestasi dalam penelitian yang tepat untuk menggunakan dan melaksanakan strategi perdagangan tertentu. Mempelajari pasar sebagaimana mestinya akan menjelaskan tren pasar, waktu titik masuk dan keluar, serta pengaruh fundamental. Semakin banyak waktu yang Anda keluarkan atau dedikasikan untuk pasar, maka akan semakin besar Anda untuk memahami produk itu sendiri, ya. Jadi sebelum teman-teman masuk pasar, teman-teman harus lakukan yang namanya riset, ya. Riset, ya. Tapi kalau teman-teman mau instan, ya udah, teman-teman bisa pakai yang namanya signal, ya. Bisa pakai yang namanya robot, ya. Atau teman-teman pakai yang namanya copy trade, ya. Atau teman-teman ada yang namanya ya titip dana lah segala macem, ya. Ini kalau teman-teman nggak mau riset nih. Jadi teman-teman membayar ya jasa untuk signal, membayar jasa untuk robot, bayar jasa untuk copy trade, bayar untuk titip dana, ya. Jadi teman-teman nggak perlu riset lagi.
Tapi yang disarankan kalau teman-teman mau jago ya udah harus riset ya. Bagaimanapun riset itu kan hasil penelitian kita sendiri. Jadi walaupun salah atau benar kita lebih happy gitu loh ya. Nah jadi itu. Nah yang kelima kesalahannya adalah rasio resiko untuk hadiah yang buruk ya. Jadi rasio resiko terhadap profit yang positif kerap diabaikan oleh trader yang justru menghasilkan buruk manajemen resiko. Ya, rasio resiko terhadap profit yang positif seperti 1 berbanding 2 mengacu pada potensi keuntungan yang menggandakan potensi kerugian pada perdagangan. Mempertimbangkan rasio membantu untuk mengelola ekspektasi trader, dan ini sangat penting karena manajemen risiko yang tidak tepat telah terbukti menjadi kesalahan nomor 1 yang dilakukan oleh para trader ya. Jadi begini teman-teman, dalam kita menentukan stop loss yang ditulis ya, dalam kita menentukan stop loss dan take profit ya, rasionya biasa kalau pemula itu stop lossnya misalnya pakai angka 50 ya, take profitnya 50 ya, misalnya begini. Ini adalah rasio 1 banding 1. Nah, sebagai trader yang bijak, yang namanya rasio resiko itu harus lebih kecil ya, risk itu harus lebih kecil. Misalkan resikonya misalnya 50, maka kita punya peluang atau TP-nya harus minimal 2 kali lebih besar. Misalnya kita rasionya 50, maka take profitnya harus 100. Nah itu adalah rasio yang paling bagus ya, itu adalah rasio yang paling ideal ya, 50 banding 100, artinya 1 dibanding 2 ya. Jangan sampai teman-teman pakai 1 banding 1 ya. Kalau teman-teman pakai 1 banding 1 sama aja, antara risk dan reward memiliki ratio yang sama, memiliki satu hal yang setara. Jadi nggak begitu. Trading itu yang bagus itu adalah minimal 1 banding 2 ya. Nah kesalahan 6 nih berkaitan dengan psikologi ya. Jadi trading berdasarkan emosi ya. Nah trading dengan emosional seringkali mengarah pada trading yang tidak rasional dan tidak berhasil. Trader sering membuka posisi tambahan setelah satu kerugian perdagangan untuk mengkompensasi kerugian sebelumnya. Perdagangan ini biasanya tidak memiliki dukungan pendidikan yang baik secara teknis maupun fundamental. Jadi biasanya kesalahan nomor 6 ini terjadi kepada trader-trader yang pemula ya, buat trader-trader yang gampang panas ya, buat trader-trader yang gampang temperamental ya. Begitu loss sekali panas ya kan, akhirnya dari 1 ditambah menjadi 2 ya. Baru floating dikit panas ya kan, floating dikit tambah lagi lotnya ya kan, hajar ya. Begitu harganya berbalik, bukannya tambah naik tambah turun, lossnya makin gede. Nah ya, ingat, trading itu tidak boleh emosi ya. Jadi kalau kita ngomong emosi ya, trading itu bisa ada yang namanya keserakahan, ada yang namanya keraguan-raguan, ada yang namanya takut ya, ada yang namanya serakah ya, ada yang namanya ragu-ragu, banyak macam-macam. Nah untuk itulah biasanya trader-trader yang tidak bisa mengendalikan emosi atau belum bisa mengendalikan psikologi, biasanya trader itu mengatasinya dengan cara menggunakan robot ya, biasanya ya robot, karena robot itu adalah software otomatis ya, software otomatis. Jadi teman-teman tinggal pakai robot akan trading otomatis sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasilnya secara otomatis. Nah jadi itu akan mengurangi yang namanya human error ya, error. Ya, robot diciptakan untuk itu teman-teman. Robot diciptakan untuk menghindari emosi dari seorang trader. Nah, kebanyakan lagi, ini banyak sekali teman-teman Endo yang Endo temuin ya. Udah pakai robot, tapi tradingnya masih manual. Ya, udah pakai robot, tapi tradingnya masih diintervensi. Nah, itu juga sama aja bohong. Lebih baik nggak usah pakai robot sekalian. Atau kalau teman-teman sudah pakai robot, tapi teman-teman mau trading manual, akunnya dipisah. Jadi biarkan robot ya bekerja pada akun yang 100%
Ini untuk robot. Kalau teman-teman tetap mau trading untuk manual, pisahkan, buka akun satu lagi untuk manual. Jadi antara robot dengan manual nggak boleh digabung gitu loh. Ya. Jadi ini Andrew mau pesen buat teman-teman, kalau sudah pakai robot ya sudah percaya aja pada robot. Ya, jangan sampai berpikiran, aduh robot ini kok open posisinya kelamaan gitu kan. Robot ini kok open posisi dikit. Ya jangan ya. Kalau kita sudah percaya robot, artinya biarkan robotnya bekerja. Ya, jangan sampai kita sudah pakai robot, robotnya open kelamaan, dia gatal, dia pencet buy. Akhirnya apa? Lossnya bukan gara-gara robot, lossnya gara-gara kita gatal, gara-gara kita pengen buru-buru profit. Ada juga yang udah pakai robot, udah profit ya, karena sudah biru takut dia loss lagi, profitnya diambil, padahal profitnya masih lebih banyak gitu loh. Nah jadi kesalahan-kesalahan seperti ini ya harus dihindari. Ya kalau sudah pakai robot ya sudah, biarkan saja robot bekerja, lihat hasil dalam waktu 1 bulan, nggak usah diapa-apain ya. Dan kalau teman-teman mau trading manual, ya udah buka akun satu lagi khusus trading untuk manual. Jadi itu teman-teman. Nah kesalahan yang nomor 7 adalah ukuran trading yang tidak konsisten ya. Nah ukuran trading sangat penting untuk setiap kali strategi trading ya. Banyak trader trading ukuran yang tidak sesuai sehubungan dengan besar akun mereka. Resiko selanjutnya meningkat dan berpotensi menghabiskan saldo akun ya. Jadi gini maksudnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman trading ya ini berkaitan dengan yang namanya money management ya. Jadi begini, idealnya kalau teman-teman menggunakan modal 10.000 US, maksimum lot yang teman-teman boleh open hanya 0,1. Endo tulis teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya 10.000 US dollar. Nah, jadi maksimum lot yang teman-teman boleh buka adalah 1 lot. Itu maksimum teman-teman ya. Maksimum ya, ini 1 lot. Dengan leverage 1:100. Nah, kalau teman-teman modalnya 1.000 ya, maka lot yang teman-teman boleh keluarkan adalah 0,1. Ini maksimal. Nah kalau teman-teman pakai modal 1.000 sementara lotnya 1 lot, itu namanya disebut dengan overtrade. Ya, artinya begitu harga naik teman untung banyak, tapi begitu harga turun teman-teman langsung loss atau teman-teman langsung MC. Nah biasanya boleh aja teman-teman lakukan seperti ini, trading modal 1.000 dolar tapi masuk 1 lot nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau harganya berlawanan teman-teman harus top up gitu loh ya. Kalau teman-teman nggak top up ya udah pakai rasio ini aja ya, pakai rasio 1.000 0,1 atau 10.000 pakai 1 lot. Jadi itu adalah trading yang paling aman menurut Andrew. Jangan ditawar karena ini adalah ilmu pasti ya. Teman-teman cari ilmunya di Google juga akan mendapatkan hasil yang sama, rasio yang sama, yaitu 1.000 lot untuk 0,1 dan 10.000 untuk 1 lot. Jangan ditawar, itu adalah ilmu pasti dan itu adalah ilmu yang umum dipakai oleh trader-trader profesional. Nah kesalahan nomor 8 nih ya. Ini banyak nih teman-teman nih, Anda tahu nih, trading di banyak pasar. Nah, trading pada sedikit pasar memungkinkan seorang trader mendapatkan pengalaman yang diperlukan untuk menguasai di pasar tanpa menyentuh permukaan di beberapa pasar. Banyak trader forex yang memulai bertransaksi di banyak pasar tanpa hasil karena kurangnya pengalaman. Begini teman-teman, dalam trading forex itu banyak sekali pair ya. Major pair itu ada GBP, ada Euro, ada Australian Dollar, ada Swiss franc, ada Yen, ada Gold, macam-macam ya. Nah, untuk pemula, Andrew sarankan teman-teman memilih satu saja ya. Silakan teman-teman memilih satu saja ya, satu pair saja, supaya teman-teman bisa fokus ya. Nggak usah teman-teman pelajari semuanya. Teman-teman fokus saja, misalnya mau fokus di GBP dulu misalnya, atau saya mau fokus di Euro dulu ya, Euro USD dulu, atau GBP USD dulu. Fokus aja dulu ya untuk pemula. Kalau teman-teman sudah mulai paham karakter GBP, udah bisa mulai profit, baru kita lanjutkan, oh saya mau belajar tentang Euro ya, udah profit lagi, baru kita belajar tentang AUD USD. Jangan awal-awal pengen jadi Superman ya kan, awal-awal kita mau bisa semua pair ya, bahkan sampai cross pair. Aduh, Andrew aja nggak bisa teman-teman ya.
Andrew aja itu kalau mau trading harus memilih satu pair aja tertentu. Oke, saya maunya pair ini. Nah, Andrew juga udah pernah buat videonya ya. Tips untuk memilih pair yang sesuai dengan karakter teman-teman ya. Silakan Telegram Andrew aja di 081599108880. Nanti Andrew akan kasih tahu link untuk teman-teman belajar videonya ya, untuk mempelajari pair apa sih yang paling cocok buat teman-teman. Andrew sudah pernah buat, atau teman-teman searching aja di Google, atau teman-teman searching aja di YouTube Profit Training, di situ sudah ada dan Andrew sudah buat materinya. Pair yang paling cocok buat karakter seorang trader. Seorang trader itu karakternya cocoknya dengan pair apa, Andrew udah pernah buat. Telegram aja, nanti Andrew akan kasih tahu linknya. Yang jelas, kesalahan nomor 8 adalah jangan pernah transaksi di banyak pair. Bahkan robot-robot profit training pun itu hanya untuk pair-pair tertentu saja. Ya, hanya untuk pair apa, robot ini untuk pair apa, robot ini untuk pair apa. Nggak bisa untuk semua pair. Dan Andrew yakin, ya, Andrew pastikan, ya, teman-teman coba cek deh. Tidak ada robot yang bisa berjalan di semua pair secara profit konsisten. Nggak ada, itu bohong. Ya, coba teman-teman cek. Kalau ada tunjukin. Pasti mereka hanya konsentrasi di satu pair. Oh, pairnya ini saja. Misalnya GBP saja atau Euro saja. Andrew sudah cek, Andrew sudah riset. Hanya satu pair tertentu yang robot itu bisa hasilnya bagus banget. Tapi kalau diganti di pair lain, butuh yang namanya optimisasi atau setelan ulang lagi, ya teman-teman. Kesalahan nomor 9 nih ya, tidak meninjau hasil perdagangan ya. Jadi jurnal trading yang sering digunakan akan memungkinkan trader untuk mengidentifikasi kemungkinan kelemahan strategi bersama dengan aspek sukses. Ini akan meningkatkan pemahaman trader secara keseluruhan mengenai pasar dan strategi untuk masa depan. Meninjau trading tidak hanya menyoroti kesalahan, tetapi juga aspek menguntungkan yang harus diperkuat secara konsisten. Maksudnya ini kita adalah lakukan yang namanya evaluasi, ya kan? Apapun hasilnya, misalnya nih dalam trading kita hari ini, oh hari ini kena stop loss. Nah, kita harus cari evaluasi, kenapa kita kena stop loss, ya, why? Atau kita bisa mendapatkan profit, ya. Oh, saya hari ini kena TP. Dicari juga sebabnya. Kenapa hari ini kita menyentuh TP? Sehingga kalau kita sudah bisa mengetahui, oh hari ini kenapa saya menyentuh stop loss? Oke, berarti untuk besok saya nggak akan melakukan hal yang sama. Kenapa saya hari ini bisa menemukan TP, menyentuh TP? Artinya kita bisa mengulangi strategi yang sama. Jadi sering-seringlah buat jurnal, sering-seringlah baca statistik, sering-seringlah lihat statement gitu loh. Kenapa saya loss, kenapa saya profit, kenapa saya floating, dianalisa, dipikir ya. Jadi teman-teman jangan hanya oh profit ya udah, ya kan. Artinya teman-teman nggak tahu kenapa harga ini hari ini bisa profit. Sehingga teman-teman besok trading ya bingung lagi gitu loh. Tapi kalau teman-teman sudah evaluasi, oh ternyata kemarin saya profit karena pakai strategi ini, artinya strategi diulangin. Tetapi apabila teman-teman loss hari ini, ya teman-teman, oh hari ini saya kena stop loss, ya udah strategi ini berarti nggak cocok buat saya, berarti besok saya jangan pakai strategi ini. Itu kuncinya teman-teman. Jadi itu adalah cara untuk memperbaiki probability kita supaya kita bisa mendapatkan profit, peluang profit yang lebih besar lagi teman-teman ya. Oke. Kesalahan nomor 10 nih, ini adalah kesalahan yang paling penting dan kesalahan yang paling dan ini adalah kesalahan yang paling fatal ya. Jadi gini, ada banyak broker ya di seluruh dunia. Jadi teman-teman harus memilih broker yang tepat. Nah, stabilitas keuangan dan regulasi yang tepat sangat penting sebelum membuka akun dengan broker. Keamanan merupakan fokus utama, namun platform yang nyaman dan kemudahan eksekusi juga penting dalam memilih broker. Nah, terbiasa dengan platform dan pembiayaan yang harus diberikan waktu yang cukup kepada trader sebelum mulai trading dengan dana langsung. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman punya strategi bagus, teman-teman punya robot bagus, teman-teman punya analisa bagus, tapi teman-teman pakai broker curang, teman-teman pakai broker bandar, teman-teman pakai broker yang abal-abal, sampai kiamat nggak bisa profit. Kenapa? Ya dicurangin kok, ya kan?
Teman-teman pakai broker yang tidak ada regulasi, teman-teman pakai broker yang ibaratnya tanda kutip jelek, sampai kiamat teman-teman nggak bisa profit. Ya orang dicurangin gimana mau profit, ya kan? Habis profit nanti mau withdraw susah, ya kan? Habis profit kita mau tarik dana susah. Alasannya ini, di cancel profitnya, kena stop loss terus. Take profitnya mau menyentuh nggak jadi, ya. Kita mau entry, eksekusinya delay. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri broker bandar, broker curang, jangan dipakai, ya kan? Endo udah sering ngomong, ya kan? Teman-teman kalau pakai broker yang abal-abal, pakai broker yang curang, sampai kiamat teman-teman nggak bisa profit. Endo jamin, ya. Kalaupun profit, teman-teman mau tarik withdraw nggak bisa ditarik, karena teman-teman udah pakai broker yang salah, gitu loh. Nah jadi jalan keluarnya adalah pakailah broker yang legal dan resmi, ya. Pakailah broker yang kredibilitasnya bagus, withdrawalnya gampang, pakai broker yang sudah dibuktikan, ya, withdrawal cepat, gampang, harganya eksekusi cepat, ya, tidak ada permainan harga, tidak ada manipulasi harga, ya. Udah sering ngomong kalau teman-teman pakai broker yang curang, aduh udah lah, ya selesai, teman-teman sampai kiamat gak bisa profit dah. Nah nih ya, buat pemula yang masih belum tahu cara menemukan broker yang tepat, ya, Telegram Endo aja Endo kasih tahu gratis, ya. Telegram Endo di 081599108880. Endo akan kasih tahu broker-broker mana yang cocok, yang sudah bagus, dan Endo sudah withdraw puluhan juta. Endo bisa buktikan, Endo bisa kirim videonya, Endo profit tuh puluhan juta dari broker tersebut, gitu loh. Nah jadi silakan teman-teman Telegram aja di 081599108880. Endo akan kasih tahu broker-broker mana saja yang teman-teman boleh pakai dan yang tidak boleh, gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara kita mau murah, karena kita mau bonusnya, karena kita mau ini, karena mau itu, no spread, no fee, no commission, ya kita pakai broker bandar. Sekarang Endo tanya, kalau broker nggak ada komisi, nggak ada spread, kasih bonus, Endo tanya, brokernya untungnya dari mana? Teman-teman pasti bisa jawab dong. Brokernya untungnya dari mana? Kalau dia nggak kenakan spread, dia nggak kenakan fee, nggak kenakan ini, nggak kenakan itu, dia untung dari mana? Dari kekalahan kalian, gitu loh. Jadi uang kalian yang dimakan, gitu loh. Nah jangan pakai broker seperti itu. Kalau teman-teman pakai broker seperti itu capek ya, sampai kiamat nggak bisa profit, ya. Pakailah broker yang fair. Nah, spread nggak apa-apa, kena fee nggak apa-apa. Toh itu adalah menandakan broker tersebut mengambil keuntungan dari situ. Tapi kalau teman-teman pakai broker yang bandar, dapat bonus, no deposit, nggak ada spread, nggak ada komisi, nggak ada fee, ya deposit teman-teman yang dimakan, gitu loh. Ya. Nah, jadi silakan teman-teman Telegram Endo aja di 081599108880. Endo akan kasih tahu broker-broker mana yang teman-teman boleh pakai, ya. Oke. Nah, jadi itu ya yang Endo mau sampaikan dalam video ini, ya. Nah, untuk pertanyaan di dalam video ini Endo mau bertanya, kira-kira kesalahan apa lagi yang teman-teman sering lakukan? Dan bagaimana tips-tips teman-teman supaya teman-teman tidak mengulangi kesalahan tersebut? Silakan tulis komen di kolom komentar di dalam video ini, di bawah ini, supaya kita bisa saling berdiskusi. Dan buat teman-teman yang mau diskusi atau request video, silakan Telegram di 081599108880. Buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ini, ya silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau gratis, silakan like, komen, subscribe, dan share, dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video edukasi Profit Training lainnya. Salam profit.